Nama saya Ninin Karlina. Saya sebagai staf pengajar di SMK Muhammadiyah Pondok Pesantren Imam Syuhodo. Selain menjadi staf pengajar, saya juga sebagai aktivis organisasi masyarakat. Selain itu, saya juga menjadi seorang fasilitator untuk sekolah perdamaian untuk anak-anak milenial. Juga sebagai riset berkaitan dengan moderasi keberagamaan. Sejak kecil saya tinggal di tempat yang homogen, bukan heterogen gitu. Kalau saya boleh bilang bahwasanya saya tinggal di desa atau di perkampungan kecil yang di situ itu 100% muslim dan 98% memang satu ormas gitu. Sehingga ketika orang bicara apapun lahir dari homogen gitu ya, dari homogen otomatis dia akan mempunyai pandangan kalau bahasa kami jumut gitu, beku gitu. Jadi tidak inklusif tetapi eksklusif seperti itu. Jadi saya itu sentimennya itu tidak hanya teman-teman yang ini aja, beda keyakinan aja, tetapi juga sesama keyakinan juga gitu. Bahkan kawan saya yang salah satu ormas itu, saya pernah mengatakan, kalau kamu haji 7 kali dan masih di ormas itu, berarti kamu nggak bakalan masuk surga gitu. Karena ormasmu itu ya masih suka bid'ah gitu, ahlul bid'ah banget menurut saya gitu. Bisa bayangin kan, sama keyakinan aja saya sejahat itu gitu. Muncul kegelisahan dalam diri Ninin yang saat itu merasa ada yang salah dengan perspektifnya, melihat salah dan benar secara hitam dan putih. Ninin pun memulai perjalanan panjang menuju perdamaian dengan dirinya sendiri. Ia yakin bahwa agama yang dianutnya tidak mengajarkan kebencian, tetapi kasih dan sayang. Mulai mungkin saya masuk kuliah itu, kisaran tahun 2007-an itu, sebenarnya kegelisahan itu udah mulai ada. Kok saya beragamanya gini amat gitu, nggak bahagia amat gitu. Kok beragamanya nesu terus gitu, marah terus kalau bahasa kami. Kok garis marah terus kayak gitu aja. Gelisah aja sih sebenarnya, belum ada pengen tindakan apa gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya malah justru semakin memperdalami keyakinan saya gitu. Jadi kalau di keyakinan saya itu saya seorang muslim gitu ya. Jadi kalau dalam Al-An'am ayat 12 itu kan Allah kan mengatakan kulillahi kataba ala nafsihi ar-rahmah, mengatakan diri sendiri bahwa Allah itu rahmah, kasih sayang. Kemudian ada kerasulan rahmat itu kan Nabi Muhammad itu kan diciptakan tidak lain untuk menyebarkan yang wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu kerasulan rahmat. Yang ketiga adalah Al-Qur'an itu kitab rahmat. Jadi apapun yang menjadi larangan, kemudian anjuran Al-Qur'an itu sebenarnya bukti kasih sayang gitu. Sekarang kalau Allahku aja kasih sayang, Al-Qur'anku aja berkasih sayang, Muhammadku aja berkasih sayang. Kalau saya nggak berkasih sayang gitu, saya ikut ajaran siapa kiblat saya gitu. Itu sebenarnya semakin mendalami Islam, saya semakin terbuka malah gitu. Ninin pun akhirnya mulai aktif mencari lingkungan baru yang memperluas pandangannya tentang toleransi. Baru ketika saya aktif di salah satu ormas yang itu memang expert banget bicara tentang kebencanaan. Dalam hal ini kan bencana alam. Lalu adalah salah satu komunitas itu yang memang expert banget di bencana sosial. Gitu. Jadi ketika modul kami di ormas kami digabungkan dengan komunitas mereka gitu ya. Nah, di situ saya mulai merasa saat pelatihan itu kok ini ya ternyata enak banget gitu ya belajar kayak gini, belajar bagaimana kita bisa harmoni dengan yang berbeda, belajar bagaimana kita bisa tetap bersama dan bersatu walau kita tak sama sebenarnya gitu. Ada kegiatan namanya breaking down the walls, jadi merobohkan tembok prasangka. Saya memadukan sekolah Islam waktu itu diwakili oleh Muhammadiyah Ahmad Dahlan Boarding School, itu pesantren Muhammadiyah, saya gabungkan dengan SMP Regina Pacis Surakarta. Nah, itu kita gabungkan, di situ kita ajak berdialog, di situ kita memecahkan tembok prasangka bersama melalui dialog-dialog itu.
dan juga melalui lomba-lomba itu sebagai puncak perayaan Breaking Down the Walls. Bagai bayangan, tantangan akan selalu hadir menyertai setiap langkah perubahan. Begitupun yang dialami Ninin. Jadi seperti apapun kita mau kemanapun tentu akan mengalami perbedaan-perbedaan. Tapi kan bagaimana kita mengolah gitu ya, mengolah perbedaan itu biar menjadi sebuah harmoni gitu. Kalau toleransi itu ya menerima perbedaan, menerima perbedaan. Tapi just toleransi ya, kita berbeda dan saya bisa menerima berbeda itu gitu. Kalau saya pribadi sih ketika melakukan yang berkaitan dengan ini, toleransi saja belum cukup gitu. Jadi empati. Kalau empati itu sampai kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang berbeda dengan kita gitu. Kalau toleransi kan ya udah toleran aja. Maksudnya udah beda ya beda. Kamu sana, aku sini gitu. Udah cukup kan gitu. Tapi kalau empati kan dia sedang kena musibah atau apa, kita mempunyai rasa, ikut merasakannya gitu. Nah, Islam yang kami pahami itu kan Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua kan, bukan hanya manusia, bahkan kepada tumbuhan, juga kepada hewan gitu. Bahkan kita juga expert, nggak hanya di manusia aja, ininya rahmatan lil alaminnya itu. Nah, kami pengen membangun peradaban-peradaban kecil gitu ya. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, saya selesai dengan diri sendiri dulu, kemudian dalam lingkup kecil karena saya sudah berkeluarga, saya selesai juga dengan di keluarga juga sudah selesai. Kemudian menjadi khaira ummah gitu ya, khaira ummah menciptakan umat yang baik di masyarakat. Dari khaira ummah itu menjadi baldatun thayyibah, negara yang baik juga gitu. Dari yang baldatun thayyibah itu menjadikan anugerah semesta gitu kan, alam semesta gitu kan. Itu dimulai dari kecil. Kalau nggak dimulai dari orang-orang penggerak, dari orang-orang yang memang expert di dunia seperti ini, itu kan nggak bakalan terjadi yang sebesar itu. Satu hal yang saya pahami adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya pernah berkata bahwa kasih sayang dan toleransi adalah kunci agama Islam.